Mentari pagi menyinari rumah mungilku. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Tapi suasana hatiku jauh dari hangat. Sejak beberapa bulan terakhir, aku merasa ada yang berbeda dengan istriku, Rina. Ia sering pulang larut, seringkali tak menjawab teleponku, dan selalu terlihat gelisah. Kecurigaanku mengarah pada Pak Budi, tetanggaku yang tampan dan ramah. Pak Budi, seorang duda beranak satu, memiliki senyum menawan dan selalu ramah pada semua orang. Ia sering membantu Rina di kebun, mengajari Rina cara merawat tanaman hiasnya. Awalnya, aku tak curiga. Aku menganggapnya sebagai kebaikan tetangga. Tapi, perilaku Rina yang berubah membuatku berpikir lain. Kemarin malam, aku melihat Rina dan Pak Budi berbincang di teras rumah Pak Budi hingga larut. Cahaya lampu teras menerangi wajah mereka, dan aku melihat senyum Rina yang begitu berbeda. Senyum yang tak pernah ia tunjukkan padaku lagi. Senyum yang penuh gairah dan rahasia. Pagi ini, aku memutuskan untuk mengkonfrontasi Rina. Aku mencoba bersikap tenang, tapi hatiku berdebar-debar. Aku tak ingin menuduhnya tanpa bukti. Tapi kecurigaanku sudah mencapai puncaknya. Rin, panggilku pelan saat Rina sedang menyiapkan sarapan. Ia menoleh, senyumnya tampak dipaksakan. Ada apa? Mas, aku ingin bicara, kataku. Suaraku sedikit gemetar. Tentang Pak Budi. Wajah Rina berubah pucat. Ia terlihat gugup. Budi, ada apa dengan Budi? Aku melihat kalian berbincang di teras rumahnya hingga larut malam, kataku, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. Ada apa sebenarnya? Rina terdiam. Ia tak menjawab pertanyaanku. Keheningan menyelimuti dapur kecil kami. Keheningan yang terasa lebih berat daripada beban pekerjaan yang selalu kupikul. Aku mencoba mendekatinya, memegang tangannya, tapi ia menarik tangannya. Aku lelah. Mas, katanya. Suaranya terdengar lesu. Aku butuh waktu sendiri. Ia meninggalkan dapur, meninggalkan aku sendirian dengan segelas kopi yang terasa pahit. Aku tahu, ini bukan hanya kelelahan biasa. Ini lebih dari itu. Ini adalah awal dari petaka yang akan menghancurkan rumah tanggaku. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan. Rina semakin dingin dan menjauh. Ia menghindari kontak mata, tak mau berbincang panjang, dan selalu terlihat buru-buru. Rumah yang dulu dipenuhi tawa dan canda, kini sunyi dan hampa. Hanya ada kesunyian yang menusuk kalbu. Aku mencoba berbagai cara untuk mendekatinya. Aku memberikan bunga kesukaannya, memasakkan makanannya, bahkan mencoba mengajaknya jalan-jalan seperti dulu. Tapi, semuanya sia-sia. Rina tetap dingin dan acuh tak acuh. Suatu sore, aku melihat Rina masuk ke mobil Pak Budi. Aku mengikutinya dari jauh. Mobil mereka melaju ke sebuah pantai yang sepi. Aku mengintai dari balik semak-semak, melihat mereka berpegangan tangan, berjalan-jalan di tepi pantai, dan tertawa bersama. Adegan itu seperti menusuk jantungku. Aku tak bisa menahan diri lagi. Aku menghampiri mereka. Aku mengkonfrontasi Rina dan Pak Budi. Rina terlihat terkejut. Wajahnya memerah. Pak Budi terlihat tenang, bahkan sedikit menantang. Rina, kataku. Suaraku bergetar menahan amarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Rina terdiam. Ia tak bisa menjawab pertanyaanku. Pak Budi malah menyelah. Maaf, Pak Surya, saya memang dekat dengan Rina. Kami saling mencintai. Aku merasa dunia seakan runtuh. Rasa sakit dan pengkhianatan menghantamku dengan keras. Aku tak pernah menyangka Rina akan melakukan ini padaku. Aku yang selalu setia dan menyayanginya. Aku berbalik dan pergi meninggalkan mereka. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku merasa sangat terluka dan hancur. Aku tak bisa mempercayai siapapun lagi. Aku pulang ke rumah dengan hati yang remuk redam. Aku tak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan pahit ini. Aku tak tahu harus bagaimana menyelamatkan rumah tanggaku. Aku hanya bisa menangis sendirian, merasakan sakitnya pengkhianatan yang begitu dalam. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku terus memikirkan Rina dan Pak Budi. Aku memikirkan masa depan rumah tanggaku. Aku memikirkan anak-anakku. Aku merasa sangat kehilangan dan sendirian. Keesokan harinya, aku mencoba berpikir jernih. Amarah dan kesedihan tak akan menyelesaikan masalah. Aku harus mengambil keputusan yang tepat, baik untuk diriku sendiri maupun untuk anak-anakku. Meskipun hatiku hancur, aku tak ingin menghancurkan hidup mereka. Aku menemui pengacara untuk berkonsultasi tentang perceraian. Prosesnya akan panjang dan melelahkan, tapi aku harus melakukannya. Aku tak bisa terus hidup dalam kebohongan dan kepalsuan. Aku butuh kebebasan. Kebebasan dari rasa sakit dan pengkhianatan. Aku juga menghubungi orang tuaku. Aku ingin mereka tahu tentang perselingkuhan Rina. Aku butuh dukungan dan kekuatan dari mereka. Aku merasa sangat rapuh dan sendirian. Sementara itu,
Rina dan Pak Budi masih terlihat bersama. Mereka tak berusaha menyembunyikan hubungan mereka. Aku melihat mereka berbelanja bersama, makan siang bersama, bahkan pergi liburan bersama. Rasa sakit itu kembali menusukku. Tapi, aku mencoba untuk tegar. Aku tak ingin menunjukkan kelemahanku di hadapan mereka. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat dari Rina. Ia meminta maaf atas kesalahannya. Ia mengatakan bahwa ia menyesal telah menyakitiku. Ia mengatakan bahwa ia telah salah menilai kebahagiaan. Ia mengatakan bahwa ia masih mencintaiku. Tapi ia juga mencintai Pak Budi. Surat itu membuatku semakin bingung. Apakah aku harus memaafkannya? Apakah aku bisa mempercayainya lagi? Aku masih ragu. Aku tak yakin apakah aku bisa melupakan pengkhianatannya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku memutuskan untuk memberi Rina waktu untuk merenungkan kesalahannya. Aku memberitahu dia bahwa aku akan mengambil keputusan setelah beberapa waktu. Aku perlu melihat kesungguhan penyesalannya. Apakah ia benar-benar menyesal? Atau hanya ingin kembali karena merasa bersalah? Aku menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk merenungkan semuanya. Aku berbicara dengan teman-teman dan keluargaku. Mereka memberikan saran dan dukungan. Aku mencoba untuk melihat situasi ini dari berbagai sudut pandang. Aku harus mengambil keputusan yang terbaik untuk masa depanku. Setelah berminggu-minggu bergulat dengan perasaan campur aduk, aku akhirnya memutuskan untuk menemui Rina dan Pak Budi. Bukan untuk berdebat atau menyalahkan, tapi untuk menyelesaikan semuanya secara baik-baik. Aku ingin kejelasan. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anak-anakku. Jika memang ada, aku menemukan mereka di sebuah kafe kecil dekat rumah. Suasana tegang terasa di antara kami. Rina terlihat gugup, sedangkan Pak Budi tampak tenang. Bahkan sedikit sombong. Saya sudah memutuskan. Kataku, suaraku tenang tapi tegas. Saya akan mengajukan gugatan cerai. Rina terkesiap. Air matanya mengalir deras. Pak Budi hanya diam, menatapku dengan tatapan datar. Saya tahu ini keputusan yang sulit, lanjutku. Tapi saya tak bisa terus hidup dalam kepalsuan. Saya tak bisa memaafkan pengkhianatan ini. Saya butuh kebebasan, dan saya butuh melindungi diri saya sendiri. Rina mencoba berbicara, mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia masih mencintaiku. Tapi, aku sudah tak bisa mempercayainya lagi. Kata-kata maafnya terasa hampa, tak mampu menghapus luka yang telah ia torehkan di hatiku. Saya harap kalian berdua bahagia, kataku. Suaraku sedikit bergetar. Tapi, kebahagiaan kalian bukan lagi tanggung jawab saya. Aku meninggalkan kafe itu, meninggalkan Rina dan Pak Budi yang terdiam. Aku merasa lega, walaupun masih ada rasa sakit yang mendalam. Aku telah mengambil keputusan yang sulit, tapi itu adalah keputusan yang tepat. Proses perceraian berjalan lancar. Kami membagi harta bersama secara adil. Aku mendapatkan hak asuh anak-anak. Meskipun Rina tetap bisa bertemu dan berkomunikasi dengan mereka, aku fokus pada penyembuhan diri dan membesarkan anak-anakku. Bertahun-tahun kemudian, aku telah move on. Aku telah menemukan kebahagiaan baru. Aku telah belajar dari kesalahan masa lalu. Aku telah menemukan arti sebenarnya dari cinta dan kesetiaan. Aku telah membangun keluarga baru yang lebih kuat dan harmonis. Aku telah memaafkan Rina, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tak bisa dibangun di atas pengkhianatan dan kepalsuan. Kisahku dengan Rina dan Pak Budi menjadi pelajaran berharga. Pelajaran tentang pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan pengorbanan dalam sebuah hubungan. Pelajaran tentang bagaimana melepaskan dan memulai hidup baru. Pelajaran tentang bagaimana menemukan kebahagiaan sejati.